Aparat Satres Narkoba Polres Bangkalan, Jawa Timur menggerebek rumah bandar narkoba SK di Desa Sukolilo, Barat, Kecamatan Labang. Sejumlah orang yang berada di dalam rumah berusaha kabur. Namun polisi keburu mengepung dan menangkap tangan beberapa pria yang sedang pesta sabu. Meski begitu, pemilik rumah berhasil kabur melalui lubang di plafon kamarnya. Diduga lubang ini sengaja dipersiapkan SK sebagai jalur pelarian. Pasalnya polisi menemukan tangga di belakang rumah. Sementara itu, saat diinterogasi, sejumlah pria yang berada di salah satu kamar rumah pelaku ternyata konsumen bandar SK. Residivis narkoba itu memiliki ruangan khusus untuk para pembeli menikmati barang haram. Selain para pengguna narkoba, polisi juga mengamankan asisten SK. Menurut polisi, SK diduga kuat sebagai pemasok narkoba kepada oknum ASN yang lebih dulu ditangkap polisi. Saudara SK sudah menyiapkan tempat untuk pelarian dengan cara rumahnya dikasih besi untuk panjatan ke arah genteng, dan arah di gentengnya itu disiapkan untuk pelariannya tangga dan dia lewat di atas tangga. Oleh polisi, asisten SK dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. 2 orang kurir ditangkap karena kedapatan membawa 23 kg sabu, 19 saset happy water, dan 450 butir ekstasi. Penangkapan ini berawal dari informasi adanya upaya penyelundupan narkoba melalui Pulau Rupat, Riau. Polisi mengikuti target yang naik travel membawa 2 tas ransel dari Dumai menuju Surabaya. Tersangka utama laki-laki berusia 24 tahun, sementara polisi juga menangkap perempuan berusia 58 tahun yang diduga merupakan rekan pelaku. Berdasarkan pengakuan tersangka, seluruh barang narkotika milik seseorang yang diduga berada di kawasan Sampang, Pulau Madura. Kedua tersangka kini ditahan di Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan jaringan narkotika. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Api membakar 2 unit gudang karet milik PT Teluk Luas yang berada di Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Damkar Kota Padang mengerahkan 10 unit mobil pemadam dengan puluhan petugas ke lokasi untuk memadamkan api. Material karet mentah membuat proses pemadaman api cukup berlangsung lama. Menurut keterangan saksi, api berasal dari gas yang terbakar dan langsung menyambar karet mentah di dalam gudang. Namun upaya pemadaman tidak optimal hingga kemudian melaporkan kejadian kepada pihak Damkar Kota Padang. Petugas kebakaran dan pihak kepolisian juga berupaya mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Aulina, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kevin, dan selamat pagi juga nih pemirsa. Ya, mengawali hari Senin, awal Betul pekan sekali. seperti apa? Masih semangat? Semangat dong untuk mengawali awal pekan dan mengakhiri lagi nanti di hari Minggu ya Kevin. Baik pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Aulina Iyasya, inilah Lintas Ainis Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat berhasil mengevakuasi 5 orang anak-anak yang terjebak dalam lift di sebuah tempat ibadah. Proses evakuasi kelima anak-anak tersebut berlangsung dramatis. Inilah detik-detik petugas Gulkarmat Jakarta Selatan melakukan evakuasi 5 orang anak-anak dari sebuah lift di tempat ibadah
di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas terpaksa membongkar pintu lift dengan alat bantu spreader dan hooligan tool agar pintu dapat dibuka. Proses evakuasi berjalan dramatis. Pasalnya, kelima anak-anak tersebut harus keluar dari pintu yang sempit. Peristiwa ini bermula ketika 5 orang tersebut melakukan ibadah namun terkendala lift yang tiba-tiba berhenti. Petugas yang mendapatkan laporan tersebut akhirnya melakukan tindakan pembongkaran lift. Katakan bahwa korban sudah kesulitan bernapas. Nah, dengan begitu kita langsung segera merapat menuju ke TKP. Nah, tiba di TKP kita mendapati bahwa 5 orang anak yang masih berada di dalam lift. Meski evakuasi berlangsung dramatis, beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Polda Metro Jaya gencar melakukan penangkapan terhadap preman yang membuat resah warga. Terjaring razia seorang preman berkedok juru parkir liar kabur saat akan ditangkap petugas. Seorang preman berupaya kabur saat melihat aparat petugas kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang berusaha meringkusnya di jalan raya kawasan Jakarta Barat. Namun aksinya gagal setelah sempat terjatuh. Kepolisian sektor Grogol Petamburan bersama TNI dan pemerintah setempat melakukan razia premanisme di sejumlah titik wilayah Jakarta Barat. Polsek Grogol Petamburan mengamankan 40 preman berkedok juru parkir liar. Pembalakan terhadap sopir truk Pak Oga dalam operasi Brantas Jaya 2025. Kepada pelaku pungli lainnya seperti tadi yang saya bilang tadi di Pak Oga dan parkir yang tidak memiliki izin telah kita amankan yang sebenarnya saya bilang tadi sekitar estimasi 40 orang dan saat ini semuanya kita hanya lakukan pembinaan. Selain menangkap puluhan preman, petugas gabungan juga menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan yang berada di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Pemirsa, ketua salah satu ormas di Bojongsari, Depok ditangkap polisi. Diduga ketua ormas tersebut melakukan pemerasan kepada pedagang asongan dan pemilik toko hingga pekerja bangunan. Ketua salah satu ormas ini ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Polisi juga menyita sejumlah barang terkait pemerasan yang dilakukan M kepada sejumlah orang. Selain menangkap M, sejumlah anak buahnya juga ikut diciduk. Tangkapan ini buntut dari laporan warga yang merasa resah dengan pemerasan yang dilakukan M. Dari pemeriksaan polisi, para pelaku tidak segan-segan menggunakan kekerasan jika tidak diberi uang. Sementara barang bukti yang didapat polisi berupa kwitansi pembayaran hingga proposal dan cap stempel organisasi masyarakat. Polisi kini tengah melakukan pengembangan terkait aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat ini. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pedagang daging di Pasar Senen, Jakarta diciduk polisi karena menjadi koordinator juru parkir liar. Pelaku menerima setoran wajib Rp75.000 per hari dari beberapa juru parkir. Juru parkir liar ini tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Pasar Senen, Jakarta Sabtu pagi. Saat diciduk, sang jukir mengaku aksinya digerakkan oleh seorang pedagang daging dalam pasar. Juru parkir ini hanya bisa pasrah membawa para aparat ke koordinator jukir liar berinisial A di kawasan Pasar Senen. Para juru parkir di bawah komandonya wajib menyetor sebesar Rp75.000 per hari. Sempat terjadi ketegangan saat si jukir diminta membangunkan A dengan masuk lewat lubang loteng. Khawatir akan kabur, petugas langsung menarik turun si jukir dan menggelandangnya bersama A. Dalam razia Brantas Jaya 2025 di lokasi ini, petugas mengamankan 7 preman berkedok juru parkir liar. Modusnya memungut uang parkir tambahan kepada para pengunjung sebesar Rp5.000 meski pasar sudah dilengkapi sistem parkir resmi. Polres Metro Jakarta Pusat berkomitmen terus akan memberantas aksi premanisme dan juga debt collector yang meresahkan masyarakat. Hari ini kami melakukan penindakan aksi premanisme di Pasar Senen
dan berhasil mengamankan 7 orang pelaku aksi premanisme. Petugas mengancam akan menindak tegas siapapun yang berulah membuat keresahan di masyarakat, termasuk debt kolektor dan ormas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ayus melaporkan. Pemirsa, motor Vespa klasik yang terparkir di bengkel digasak pencuri di Matraman, Jakarta Timur. Sementara di Madura, polisi membekuk komplotan pelaku curanmor. Kamera pengawas merekam 2 pelaku curanmor yang datang dan langsung menuju garasi bengkel di Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Setelah dirasa aman, 1 pelaku menggasak salah satu motor Vespa klasik dengan mendorong ke arah jalan raya lalu kabur. Pemilik bengkel mengaku aksi pencurian terjadi meski motor sudah dikunci. Namun ada kerusakan pada bagian kunci kontak. Kehilangan motor TTS 90 cc sekitar jam 3-an. Posisi itu kunci motor kunci stang. Memang kayaknya udah rusak gitu kunci stangnya. Rencananya korban akan melaporkan kejadian ini ke Polsek Matraman. Dan saat ini video aksi pencurian Vespa klasik ini viral. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Aparat Satreskrim Polres Bangkalan, Jawa Timur membekuk komplotan pelaku curanmor di Desa Petong, Kecamatan Tanah Merah. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena warga berusaha mendekat ke lokasi penyergapan. Meski berusaha kabur, 2 pelaku akhirnya diciduk. AR dan MM merupakan 2 dari 4 pelaku curanmor di kawasan Pondok Pesantren Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil. Saat itu, para pelaku berhasil membawa kabur sebuah motor metik yang terparkir di pinggir jalan. Dari pemeriksaan polisi, komplotan ini mengaku telah beraksi di sejumlah tempat termasuk di Gresik. Sementara dalam penggerebekan, polisi menyita sepeda motor pelaku. Korban ini memarkir sepeda motor di TKP. Selanjutnya ada 4 orang pelaku yang melakukan pencurian dengan peran masing-masing. 1 orang pelaku melakukan pakai kunci T, kemudian 3 orang pelaku lainnya melakukan pengawasan situasi yang ada di sekitar. Saat ini polisi memburu 2 pelaku lainnya berinisial FN dan SN. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga membakar rumah kepala desa yang diduga melakukan penyelewengan dana bansos di Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Hal ini turut dilatar belakangi penganiayaan oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Sejumlah warga mendatangi rumah oknum Kepala Desa Gunung Agung, Lampung Tengah, Sukardi, buntut dari dugaan penyelewengan dana bantuan sosial pada 27 Januari 2005 lalu, yang kasusnya saat ini masih ditangani oleh Polres Lampung Tengah. Sebelumnya, warga telah melakukan penyegelan terhadap kantor desa pada 25 Januari lalu akibat dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun masalah ini membesar, di mana salah satu warga diduga dianiaya oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keributan korban dan pelaku awalnya dipicu korban yang mengunggah perkara dugaan penyelewengan dana bansos di media sosial. Kemudian korban dan pelaku yang merupakan kerabat kepala desa bertemu di pasar desa Gunung Agung dan terlibat perkelahian hingga menyebabkan korban atas nama Suryadi meninggal dunia. Peristiwa itu pun memicu kemarahan warga hingga akhirnya melakukan aksi bakar rumah dan bangunan lainnya yang merupakan aset kepala desa serta rumah orang tua pelaku penganiayaan. Dari Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Diduga saling ejek, ratusan supporter Persita Tangerang dan Persib Bandung terlibat bentrok. Kedua kubu saling serang menggunakan petasan hingga membuat warung milik warga nyaris terbakar. Bentrokan antara supporter sepak bola Persita Tangerang dan supporter Persib Bandung terjadi di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat malam.
Kedua kubu supporter saling serang menggunakan batu dan petasan hingga membuat pengendara yang melintas takut menjadi sasaran. Bahkan sebuah warung mie ayam nyaris terbakar lantaran terkena petasan dan juga bom molotov. Menurut warga, bentrokan berawal dari saling ejek kedua kubu supporter usai pertandingan Persita melawan Persib Bandung di Stadion Indomik Arena Tangerang. Bentrokan pun reda setelah dibubarkan oleh pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan. Ratusan personil kepolisian tetap berjaga di lokasi agar tidak ada bentrokan susulan. Kasus bentrokan ini masih dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani melaporkan. Pemirsa, tawuran antar geng motor kembali terjadi. Sekelompok pemuda berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Bentrokan ini mengakibatkan seorang pemuda tewas tertembak senapan angin dan mengalami luka di kepala. Tawuran antar geng motor terjadi di kawasan Pasar 9, Desa Manunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Bentrokan kedua kelompok ini terjadi di tengah jalan. Salah seorang pemuda AP 18 tahun terkulai setelah ditembak menggunakan senapan angin di bagian perut. AP juga mengalami luka serius di kepala akibat senjata tajam hingga akhirnya meninggal dunia. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 9 anggota geng motor, di mana 6 diantaranya masih di bawah umur, berikut sejumlah senjata tajam. Mereka berjanjian melalui media sosial. Yang pertama, kedua belah pihak sudah ditamakan. Kemudian yang tadi ada luka tembak itu benar, namun senjata jenis senapan angin. Polisi masih memburu pelaku lain serta senapan angin yang digunakan tersangka melukai lawannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainus melaporkan. Karyawan minimarket di Tanah Abang, Jakarta Pusat disekap dan diikat perampok bersenjata api. Pelaku berhasil kabur dengan membawa uang tunai dari meja kasir. Seorang karyawan diikat perampok yang menyatroni minimarket 24 jam di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku yang menyekap korban di gudang ini juga melakban mulut korban. Peristiwa perampokan ini terjadi setelah azan subuh. Pelaku yang membawa senjata api kabur dengan mengambil uang di brankas dan meja kasir. Ya katanya sih habis subuh. Habis subuh. Ini 24 jam. 24 jam dia. 24 jam apa? 24 jam. Yang abang tahu yang diambil apa? Katanya duit. Berapa? Nggak tahu, kurang tahu. Akibat penyekapan, korban mengalami trauma, sementara polisi mengejar pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda yang sedang dalam pengaruh minuman keras terlibat pengeroyokan. Para tersangka berhasil ditangkap dan terancam 5 tahun penjara. Enam pria mabuk ini mengeroyok 3 pemuda di Jalan Wilayah Al-Falah, Kelurahan Latsari, Tuban, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat ketiga pemuda mengendarai motor sambil berteriak. Keonaran itu sontak membuat para pelaku yang sedang menenggak minuman keras tersulut emosi. Para pelaku langsung mengejar dan mengadang hingga melakukan pemukulan. Akibat penganiayaan, EP 19 tahun, FM dan NA 21 tahun mengalami luka di area kepala. Tidak berselang lama, polisi menangkap 6 pelaku pengeroyokan. Pelaku ini memang resah melihat korban ini sedang berjalan di jalan menggunakan sepeda motor dengan cara tidak pakai baju, kemudian melakukan teriak-teriak sehingga pelaku ini tersulut emosi. Ditambah lagi para pelaku ini sedang dalam keadaan pengaruh alkohol ya. Para tersangka dijerat pasal tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Seorang ayah kandung di Mataram, Nusa Tenggara Barat tega menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 2 bulan hingga lebam. Pelaku mengaku kesal lantaran anaknya tidak berhenti menangis.
Dalam sebuah video terlihat mata seorang bayi berusia 2 bulan lebam diduga usai dianiaya ayah kandungnya sendiri. Atas kejadian itu, sang ibu melaporkan pelaku yang juga suaminya ke unit PPA Satreskrim Polresta Mataram. Dalam keterangan, pelaku mengaku kesal karena anaknya yang tak berhenti menangis hingga tega melakukan penganiayaan. Sementara pada saat kejadian, ibu korban sedang keluar rumah. Anaknya digendong, tetap masih menangis. Setelah itu ditidurkan lagi dan yang bersangkutan sebagai ayahnya merasa kesal dan dipukul mata sebelah kiri sebanyak 3 kali, serta dadanya dicubit dengan kuku dan telapak dicubit sebanyak 3 kali karena ada 3 luka. Bayi malang ini juga menderita luka di bagian dada, bahkan sempat kritis. Ayah sang bayi pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. 3 rumah terbakar, 2 hangus terbakar setelah dilalap si jago merah. Kobaran api menghanguskan 3 rumah di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Diduga api berasal dari rumah kosong. Warga sempat memadamkan dengan alat seadanya, namun api cepat merembet ke rumah lain. Bangunan rumah yang semi permanen membuat api cepat membesar. Beruntung pemilik rumah segera menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di 2 dusun terendam banjir di Desa Karanglihat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibatnya sebanyak 282 kepala keluarga mengungsi dan sebagian lainnya memilih bertahan di rumah. Ratusan rumah warga yang terendam banjir ini berada di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir yang mengendangi ratusan rumah warga dengan ketinggian air mulai dari 1 meter hingga 2 meter. Bahkan banjir juga mengendangi akses jalan di Dusun Pengasinan. Banjir yang terjadi kali ini adalah akibat curah hujan yang terus-menerus mengguyur di wilayah Kabupaten Karawang. Selain itu, kondisi Sungai Cibeet dan Sungai Citarum yang meluap menambah air makin tinggi mengendangi rumah warga. Saat ini ada 2 dusun ya, Dusun Pengasinan dan Kampek. Sementara untuk jumlah rumah sendiri ada 203 rumah, 838 jiwa. Mereka mengungsi? Sementara mengungsi di rumah Bu Bidan Desa dan beberapa rumah warga yang masih aman. Sebanyak 282 kepala keluarga terdiri dari 838 jiwa yang terdampak banjir kini mengungsi di masjid dan rumah bidan setempat. Namun sebagian korban banjir lainnya banyak yang bertahan di rumah masing-masing. Di Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi haji. Jemaah memanfaatkan waktu luang dengan beribadah di Masjid Nabawi, Arab Saudi. Namun masih banyak jemaah yang terpisah dari rombongan hingga akhirnya lupa jalan pulang ke penginapan. Petugas haji pun siap membantu jemaah yang tersesat. Ribuan jemaah calon haji Indonesia memanfaatkan waktu luang selama 9 hari di Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi menjadi titik pusat para jemaah untuk melaksanakan ibadah fardu ataupun amalan sunnah. Banyaknya aktivitas jemaah calon haji Indonesia membuat sejumlah petugas disiagakan di sejumlah titik sekitar Nabawi untuk mengantisipasi kejadian jemaah lupa jalan pulang ke hotel. Nah, ini Pak Syafi'i ini salah satu jamaah yang lupa jalan pulang, di mana dia terpisah dari rombongan. Untungnya Pak Syafi'i itu punya bawa kartu. Jadi saya bisa tracking dan saya mau nganterin Pak Syafi'i ke hotelnya. Yuk. Ayo, Pak. Pak Syafi'i, jemaah asal Bondowoso, Jawa Timur ini sudah dari pukul 9 pagi
hingga 4 sore waktu Arab Saudi berada di kawasan Nabawi. Ia terpisah dari rombongannya dan lupa jalan pulang menuju hotel tempatnya menginap. Beruntung Pak Syafi'i mengalungkan identitas sehingga membuat petugas haji bisa mendeteksi nama hotel. Setelah mencari tahu lokasi hotel Pak Syafi'i, saya pun mengawal dan mengantarkan beliau menuju hotel yang letaknya berada di sektor 4 sekitar 400 meter dari Masjid Nabawi. Setelah melewati arus manusia dan lalu lintas jalan di Madinah, akhirnya saya dan Pak Syafi'i pun sampai di tujuan. Nah, akhirnya kita ketemu nih sama hotelnya Pak Syafi'i. Jamaah untuk selalu mengantongkan identitas. Jadi petugas bisa gampang nyarinya ya Pak. Silakan Pak. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan saat melihat senyum Pak Syafi'i berjumpa dengan kelompok jemaahnya. Di Tanah Suci, ibadah bukan hanya soal ritual, namun juga tentang kasih dan kepedulian dengan sesama. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan. Sementara itu pemirsa, salah satu jemaah haji tertua Indonesia telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Ia adalah nenek Sumbuk yang berusia 109 tahun. Nenek Sumbuk, jemaah calon haji tertua Indonesia, berusia 109 tahun, akhirnya tiba di Arab Saudi. Mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu pagi waktu Arab Saudi. Nenek Sumbuk berangkat dari embarkasi Jakarta Bekasi, JKS 33, dan mendarat di Terminal Haji Fast Track, Bandara Jeddah. Setibanya di bandara, nenek kelahiran Kebumen, Jawa Tengah ini langsung duduk di kursi roda. Nenek Sumbuk sangat bahagia akhirnya sampai di Tanah Suci. Nenek Sumbuk datang ke Arab Saudi tidak sendirian. Ia datang ditemani sang anak. Di pesawat, kadar oksigen Nenek Sumbuk sempat menurun. Beruntung petugas sigap memberikan bantuan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Di tengah padatnya pelaksanaan rangkaian ibadah haji, perhatian terhadap jemaah lanjut usia menjadi prioritas utama. Para petugas haji bekerja tanpa lelah memberikan pelayanan ekstra bagi para jemaah lansia, bahkan hingga memandikan dan menyuapi mereka. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, para petugas haji, layanan lansia disabilitas, dan PKP 2JH melayani jemaah lansia yang sudah tak mampu beraktivitas secara mandiri dan membutuhkan perhatian khusus. Tak hanya membantu saat ibadah, mereka juga turut memandikan atau membersihkan tubuh jemaah lansia agar lebih segar dalam menjalani rangkaian ibadah selama berada di Madinah. Para petugas juga ikut menggantikan pakaian jemaah dan menyuapi makanan yang telah disediakan layanan konsumsi. Layanan ini menjadi bagian dari program haji ramah lansia dan disabilitas yang digagas Kementerian Agama tahun ini. Tujuannya memastikan seluruh jemaah termasuk yang berkebutuhan khusus dapat menunaikan ibadah dengan nyaman dan aman. Pelayanan yang diberikan kepada jemaah, terutama lansia, itu jemaah-jemaah lansia yang sekiranya membutuhkan perhatian khusus. Pada umumnya jemaah yang lansianya tidak bersama keluarganya. Itu dimulai dari pagi hari, siang hari, dan malam hari. Seperti memandikan, memberikan makan, serta memberikan bantuan kepada jamaah tersebut ke tempat ibadah. Sebuah potret ketulusan dalam tugas suci. Para petugas haji bukan sekedar bekerja, melainkan juga mengabdi dengan hati. Dari Tanah Suci, mereka membawa pulang bukan sekedar pahala, tetapi juga kasih kemanusiaan yang menyentuh hati. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Bek Timnas Indonesia, Shane Patinama, melakukan latihan di Dubai demi menjaga kebugaran tubuh jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski kini tanpa klub, Shane tetap semangat berlatih didampingi pelatih fisik kenamaan Jamie Wollard.
Meski berstatus tanpa klub usai dilepas klub kasta 2 Liga Belanda Kassiehopen, bek timnas Indonesia Shane Patinama tetap berlatih menjaga kebugaran tubuh. Bek 26 tahun itu menjalani latihan pribadi di Elite Sport Performance di Dubai, Uni Emirat Arab. Hal ini terlihat dari unggahan media sosial Instagram klub latihan tersebut. Didampingi pelatih fisik kenamaan Jamie Ward, Patinama giat berlatih dan mengasah skill menggiring si kulit bundar. Patinama merupakan salah satu bek yang dipanggil Kluivert memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bulan Juni mendatang. Pemirsa, seorang dokter umum di Ponorogo, Jawa Timur membuka layanan berobat gratis bagi tukang ojek. Bagi warga petani dan warga miskin boleh dibayar dengan hasil kebun berupa sayuran atau buah. Bahkan ya Aulina dan pemirsa bisa dibayar dengan doa. Pengobatan gratis ini ramai dikunjungi warga dan viral di media sosial. Sebuah lokasi praktik dokter umum dan apotek di Jalan Raya Jurusan Magetan, Desa Japan, Kecamatan Babadan, Ponorogo ramai didatangi pasien. Bisa berobat gratis jadi alasan para pasien mengunjungi praktik dokter umum di sini, dan tak sedikit dari pasien membawa sayuran dan buah sebagai tanda terima kasih. Berawal dari melihat pamannya yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online kesusahan untuk berobat karena biaya mahal, memotivasi sang dokter untuk membuka pelayanan kesehatan gratis. Keuntungan usaha kuliner yang dimilikinya digunakan untuk mencukupi kegiatan klinik, membeli obat hingga membayar karyawan. Warga yang datang mengaku senang dengan layanan dokter gratis ini, sebab mereka cukup terbantu saat harga kebutuhan pangan meningkat. Kan kita kemarin dapat informasi kayak flyer gitu, bisa bayar seikhlasnya sama hasil kebun. Nah kebetulan kan saya petani, pakai paman saya itu salah satu ojek online itu memang sepertinya punya kehidupan tuh ekonominya agak sulit, sehingganya kami untuk teman-teman ojol baik yang online maupun teman-teman ojek baik yang online maupun konvensional kita gratiskan hanya dengan membayar doa yang tulus gitu aja. Layanan kesehatan gratis ini untuk memulung kebaikan dengan membantu warga berobat murah bahkan gratis. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ayus melaporkan. Ya, bagi pemirsa dan juga Kevin nih yang penikmat kuliner, khususnya hidangan khas Jawa Barat, salah satu resto Sunda di Jakarta Selatan cocok nih jadi pilihan, yakni Resto Deseuha Delada. Ya, selain lezat nih Aulina dan pemirsa, varian menu disajikan secara unik, salah satunya adalah ayam ngumpet. Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Bicara soal kuliner khas Jawa Barat atau masakan Sunda, yang terlintas biasanya adalah rasa asin, gurih, dan pedas. Sesuai dengan nama resto di Jalan Bumi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini, Deseuha Delada. Menu istimewa di resto DSDL ini adalah ayam ngumpet dan sate marangi. Meski masih banyak olahan lain seperti daging bebek, ikan, hingga daging sapi. Untuk menu ayam ngumpet, bahan utamanya 1 ekor ayam kampung utuh yang disajikan bisa digoreng atau dibakar sesuai selera. Istilah ngumpet sendiri karena saat disajikan ayam nyaris tak terlihat di bawah tumpukan aneka daun jeruk dan kecombrang serta cabai dengan rempah pilihan yang menambah kenikmatan ayam ngumpet yang khas akan rasa gurih, pedas, dan tekstur ayam yang empuk. Sementara sate marangi, menu ini cocok untuk Anda yang tidak suka pedas. Sate dengan potongan daging besar, berpadu manisnya kecap dan gula merah, serta gurih yang nikmat dari jando yang tersaji pada setiap tusuk sate. Awalnya ibu kan dulu suka masak gitu ya. Kebetulan waktu bapak kuliah di luar, ibu suka bikin catering gitu. Terus kita sajikan ke tamu-tamu, ya alhamdulillah sampai sekarang jadi ikon juga. Selain ayam ngumpet, sate marangi. Ayam ngumpetnya bagus juga ya karena kan ada pandan, ada kecombrang, ada daun jeruknya. Itu juga kan jadi kan bikin ngiler gitu loh.
Nah, dari namanya saja sudah menarik. Penasaran kan seperti apa rasanya? Waktunya icip-icip nih. Ayamnya ini tidak terlalu terlihat karena ini disajikan di atasnya dengan ada daun jeruk, daun pandan, cukup menarik. Jadi pemirsa, untuk ayam ngumpet ini 100% ayam kampung yang dipotong ini menjadi beberapa bagian. Dan ya, ini rasanya cukup menarik, cukup unik, lezat bahkan sangat lezat. Selain menu utama ada jus kombinasi, perpaduan buah sirsak, mangga, dan stroberi yang segar dan menambah kenikmatan. Cita rasa otentik Sunda dengan penyajian yang menarik memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Leman, Ayus melaporkan. Pemirsa, unik tapi nyata memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Forum Ta'aruf Indonesia menggelar nikah massal. 6 pasangan pengantin di Bantul, Yogyakarta nikah bareng bernuansa jadul. Berbeda dengan acara pernikahan lain, ratusan ekor bebek ini digembalakan oleh Sontoloyo yang memimpin jalannya kirap pengantin di Bantul, Yogyakarta. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan misi ketahanan nasional. Selain bebek, pendamping pengantin wanita, keluarga, dan warga turut serta mengiringi kirap pengantin massal yang diselenggarakan oleh Forum Ta'aruf Indonesia atau Fortais Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerjasama dengan kantor KUA Sewon dan sejumlah pendukung dengan mengusung tema Balik Deso, membawa sejumlah barang, mas kawin dan mahar nikah sepasang itik atau bebek. Ijab kabul dan resepsi pernikahan berlangsung tradisional, mengingat tahun 80-an di Dusun Geneng, Kecamatan Sewon, Bantul. 6 pengantin yang melangsungkan pernikahan hari ini tidak dipungut biaya alias gratis. Para pengantin mengaku senang dan merasa terbantu dengan gelaran nikah massal ini. Sebenarnya kita udah pengen sah ya Pak ya, cuman keterbatasan biaya. Jadi diadakan nikah bareng ini sangat membantu kita Pak. Saya suka Pak, saya senang karena seperti zaman dulu lagi ya Pak. Pasang bebek itu nanti akan mereka pelihara, akan bertelur dan telurnya itu bisa untuk meningkatkan gizi keluarganya. Sehingga insya Allah peternakan bebek pun akan berkembang di tengah keluarga masing-masing seperti itu. Keenam pasangan pengantin jalani ijab kabul bergantian. Selain itu, mereka juga mendapatkan fasilitas cincin kawin, mas kawin, mahar nikah berupa bebek, busana, dan rias pengantin, resepsi, serta paket bulan madu dari Fortais Sewon Bantul. Bebek sebagai simbol ketahanan pangan yang dapat dikembangbiakan. Para pengantin tak hanya dari wilayah Jogja, terdapat kota lain seperti Boyolali dan Cilacap. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar gudang. Petugas berjibaku memadamkan api dari 2 gudang yang terbakar berisi karet mentah. Api membakar 2 unit gudang karet milik PT Teluk Luas yang berada di Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Damkar Kota Padang mengerahkan 10 unit mobil pemadam dengan puluhan petugas ke lokasi untuk memadamkan api. Material karet mentah membuat proses pemadaman api cukup berlangsung lama. Menurut keterangan saksi, api berasal dari gas yang terbakar dan langsung menyambar karet mentah di dalam gudang. Namun upaya pemadaman tidak optimal hingga kemudian melaporkan kejadian kepada pihak Damkar Kota Padang. Kebakarnya itu tabung gas yang di depan nggak kemati mungkin, nyala. Disitulah pemicu apinya. Pertama kita lakukan adalah mengisolasi atau mengamankan, melokalisir pabrik yang terbakar ini dari warga. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Tapi karena ini adalah yang terbakar karet mentah ya, maka prosesnya tentu akan cukup lama untuk memadamkan. Petugas kebakaran dan pihak kepolisian juga berupaya mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.
Pemirsa, petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat berhasil mengevakuasi 5 orang anak-anak yang terjebak di dalam lift di sebuah tempat ibadah. Proses evakuasi kelima anak tersebut berlangsung secara dramatis. Inilah detik-detik petugas Gulkarmat Jakarta Selatan melakukan evakuasi 5 orang anak-anak dari sebuah lift di tempat ibadah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas terpaksa membongkar pintu lift dengan alat bantu spreader dan hooligan tool agar pintu dapat dibuka. Proses evakuasi berjalan dramatis. Pasalnya, kelima anak-anak tersebut harus keluar dari pintu yang sempit. Peristiwa ini bermula ketika 5 orang tersebut beribadah namun terkendala lift yang tiba-tiba berhenti. Petugas yang mendapatkan laporan tersebut akhirnya melakukan tindakan pembongkaran lift. Katakan bahwa korban sudah kesulitan bernapas. Nah, dengan begitu kita langsung segera merapat menuju ke TKP. Nah, tiba di TKP kita mendapati bahwa 5 orang anak yang masih berada di dalam lift. Meski evakuasi berlangsung dramatis, beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Polda Metro Jaya gencar melakukan penangkapan terhadap preman yang membuat resah warga. Terjaring razia, seorang preman berkedok juru parkir liar kabur saat akan ditangkap petugas. Seorang preman berupaya kabur saat melihat aparat petugas kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang berusaha meringkusnya di jalan raya kawasan Jakarta Barat. Namun aksinya gagal setelah sempat terjatuh. Kepolisian sektor Grogol Petamburan bersama TNI dan pemerintah setempat melakukan razia premanisme di sejumlah titik wilayah Jakarta Barat. Polsek Grogol Petamburan mengamankan 40 preman berkedok juru parkir liar. Pembalakan terhadap sopir truk Pak Oga dalam operasi Brantas Jaya 2025. Kepada pelaku pungli lainnya seperti tadi yang saya bilang tadi di Pak Oga dan parkir yang tidak memiliki izin telah kita amankan, yang sebenarnya saya bilang tadi sekitar estimasi 40 orang, dan saat ini semuanya kita hanya lakukan pembinaan. Selain menangkap puluhan preman, petugas gabungan juga menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan yang berada di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ayus melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama dengan Anita Dewi. Saya Kevin Pakan. Dan saya Ulina Iyasya undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.